rumah antusias menantikan ibadah kita pagi hari ini. Amin. Amin. Meskipun kita masih di rumah masing-masing, belum bisa berkumpul, belum bisa beribadah bersama-sama, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan nyata di tempat kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau dengan antusias memuji Tuhan, kita mau dengan antusias beribadah, meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur bahwa berkat-Mu selalu nyata atas hidup kami. Kami percaya kami ada sampai saat ini dengan keadaan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau melalui pujian kami, melalui sikap kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu. Dan kami mau sambut sukacita-Mu yang siap Kau alirkan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mbak Rani mau bersukacita? Mau. Amin. Kita mau nyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah baik atas hidup kita. Jangan loyo, semuanya bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau gerakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yo. Katakan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka di dalam Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Mari bersuka, di dalam Tuhan. Kami mau bersuka, ya Yesus, di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Semuanya bersukacita, bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, ya Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Katakan dengan mantap. Bersuka. Haleluya Yesus. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang nyatakan. Kalau Mbak Yani katakan ada sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Haleluya. Mbak Yani percaya meskipun Mbak Yani sama Mbak Rani gak lihat kalian bersukacita. Amin. Amin. Sebab kita dipakai Tuhan. Meskipun kalian masih kecil-kecil, jangan pernah takut. Dulu sebelum Mbak Yani jadi guru sekolah minggu kayak sekarang ini, dulu Mbak Yani juga kecil kayak kalian, tapi tetap rajin dong ibadahnya. Biar Tuhan semakin memakai kita secara luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kecil di tangan Tuhan, jangan pernah takut. Sebab Tuhan menjadikan kita istimewa di matanya.
kecil di tangan Tuhan. Oh yes, oh yes, oh yes, yes, yes. Kecil dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Kecil di mata dunia, walaupun kecil di tangan Tuhan jadi berguna. Seperti Daud kalahkan Goliat di tangan Tuhan. Ku jadi hebat seperti Samuel, selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi hebat, di tangan Tuhan ku jadi dahsyat, di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Meskipun kecil jangan takut, kecil di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Oh yes, oh yes, oh yes, yes, yes. Kecil dipakai Tuhan. Kecil di mata dunia, Kecil di mata dunia, walaupun kecil di tangan Tuhan jadi berguna. Seperti Daud kalahkan Goliat di tangan Tuhan. Ku jadi hebat seperti Samuel, selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi hebat, di tangan Tuhan ku jadi dahsyat, di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Sekali lagi yo katakan, kecil di tangan Tuhan. Kecil di tangan Tuhan. Oh yes, oh yes, oh yes, yes, yes. Kecil dipakai Tuhan. Kecil di mata dunia, walaupun kecil di tangan Tuhan jadi berguna. Kami mau seperti Daud Tuhan. seperti Daud Kalahkan Goliat di tangan Tuhan. Ku jadi hebat seperti Samuel, selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi hebat, di tangan Tuhan ku jadi dahsyat, di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Seperti Daud kalahkan Goliat di tangan Tuhan. Ku jadi hebat seperti Samuel, selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi hebat, di tangan Tuhan ku jadi dahsyat, di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Sungguh di tangan Tuhan jadi berguna, Tuhan jadi berguna bagi dunia. Di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Mbak Rani, jangan pernah merasa kecil hati kalau ada orang yang merendahkan kita. Karena apa? Karena kita sangat berharga di matanya Tuhan. Tuhan gak pernah memandang, oh kamu hitam, kamu kecil, kamu keriting. Enggak. Di mata Tuhan kita semuanya sangat berharga. Makanya Tuhan mau memakai setiap kita. Kalau kita taat sama Tuhan Yesus, Tuhan itu suka sama anak-anak yang taat sama Dia. Tuhan mau kita itu selalu seperti Samuel tadi yang rajin apa? Membaca kitab suci. Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat yang sangat besar. Semua di sini, adik-adik yang ada di rumah, Mbak Rani juga semua guru sekolah minggu yang ada di sini, kita itu senang saat dipakai Tuhan. Kita bisa melayani kalian, itu suatu anugerah.
Kalian yang ada di rumah, besok kalau sudah besar harus menggantikan kita-kita semua yang ada di sini. Kan nggak mungkin ya, nanti Mbak Yani masih sudah nenek-nenek masih melayani sekolah minggu. Atau Mas Victor sudah boyoan masih harus mukul-mukul drum, kasihan. Saatnya kalian yang menggantikan, oleh karena itu kalian harus sejak sekarang ini harus setia sama Tuhan, rajin beribadah, biar Tuhan memperlengkapi kalian semua untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya kita mau nyanyi lagi, Tuhan sayang sama kita-kita yang taat sama Dia. Semuanya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Anak-anak milik Kristus selalu dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus selalu dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau saya, Tuhan mau saya dengar-dengaran surut firman-Nya. Tuhan mau saya dengar-dengaran surut firman-Nya. Anak-anak milik Kristus, milik Kristus selalu dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus selalu dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau saya dengar-dengaran surut firman-Nya. 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 Surut firman-Nya, surut firman-Nya, surut firman-Nya. Gitu adik-adik, jadi kita semuanya harus mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dulu Mbak Yani pernah menyampaikan, sampai lupa ibadah yang keberapa. Suara Tuhan itu bisa kalian dengar melalui firman, melalui doa, atau mungkin melalui puji-pujian. Makanya kalau beribadah harus dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu saat itu Tuhan Yesus ngomong sama adik-adik. Ya kita mau siapkan hati lebih lagi. Kita mau dengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan saat ini untuk kalian. Mungkin saat ini Tuhan memanggilmu. Dengarkan suara Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Tuhan mau saya dengar-dengaran surut firman-Nya. Tuhan mau saya dengar-dengaran surut firman-Nya. Tuhan mau saya
surut firman-Nya. Pagi hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Biarlah Engkau yang berfirman atas kami pagi hari ini Tuhan, dan kami siap mendengar. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami, sehingga kami rindu firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu pagi hari ini. Kau juga berkati Tuhan Bu Mariati yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik, silakan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau kemarin minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yesaya. Siapa? Iya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga manusia seperti kita. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran suara Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Nabi Yehezkiel. Nah, Nabi Yehezkiel juga sama seperti kita, manusia. Tetapi Nabi Yehezkiel dipakai juga oleh Tuhan. Untuk apa? Bernubuat. Bernubuat itu apa toh Bumar? Bernubuat itu menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan atau di depan. Nah, kita mau lihat dulu video untuk Yehezkiel. Kita saksikan bersama-sama dulu. Pemulihan terhadap Israel. Melalui Yehezkiel, Allah menegur para pemimpin Israel yang bagaikan gembala yang jahat terhadap domba-dombanya. Tuhan berjanji akan melepaskan domba-domba Israel, bahkan akan mengangkat seorang raja masa depan, yaitu Daud yang baru sebagai gembala yang baik. Bangsa Israel yang tadinya terpecah pun akan bersatu kembali, dan bangsa-bangsa yang memusuhi mereka akan dihukum oleh Allah sendiri. Allah juga akan membersihkan Israel dari dosa-dosa mereka, bahkan memberikan hati yang baru yang taat melaksanakan perintah Tuhan. Yehezkiel menerima sebuah penglihatan, yaitu tampak ada lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Lalu Allah memberi nafas hidup ke dalam tulang-tulang itu, sehingga tulang-tulang itu kembali hidup menjadi manusia-manusia baru yang menjadi kumpulan tentara yang sangat besar. Arti dari penglihatan itu adalah, sekalipun pengharapan Israel sudah hilang karena hubungan dan perjanjian dengan Allah yang sudah dirusak, Allah akan memberikan rohnya ke dalam umatnya, sehingga umatnya akan hidup kembali. Penglihatan tentang kota yang baru dan bait suci yang baru. Allah memberikan sebuah penglihatan tentang masa depan kepada Yehezkiel. Yehezkiel dibawa ke gunung yang tinggi sekali. Dari sana, ia melihat sesuatu yang menyerupai kota. Yehezkiel ditemani oleh seorang malaikat Tuhan yang memandu Yehezkiel dalam penglihatan itu. Malaikat itu menyuruhnya untuk menyampaikan penglihatannya kepada bangsa Israel. Bangunan yang dilihat Yehezkiel ternyata adalah sebuah bait suci yang semuanya baru, dari bangunannya sampai imam dan peribadatannya. Lalu Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci yang baru itu. Dari bait suci itu juga mengalir sebuah sungai kehidupan yang mengairi laut asin, sehingga tempat yang tadinya tidak ada kehidupan jadi dipenuhi oleh ikan-ikan dan pohon-pohon yang terus berbuah. Yehezkiel juga diperlihatkan mengenai batas-batas tanah Israel di tempat yang baru itu. Kota yang kudus itu bernama Tuhan hadir di situ.
Adik-adik, kita sudah menyaksikan video tentang Yehezkiel, di mana Yehezkiel itu manusia biasa. Bahkan Yehezkiel saat dipanggil Tuhan, itu dia sedang dalam pembuangan bersama-sama dengan bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang di belakang Yehezkiel, tetapi Tuhan melihat hatinya Yehezkiel. Tuhan mau pakai Yehezkiel sehingga Yehezkiel bisa menjadi alatnya Tuhan. Nah, di dalam kitab Yehezkiel 2 berkata seperti ini. Adik-adik dengarkan baik-baik. Firman-Nya kepadaku, hai manusia, hai anak manusia, bangun dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku dalam aku, ditegakkannya aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Nah, ini ketika Yehezkiel berada di sungai, saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di sungai. Jadi Tuhan ketika memanggil itu tidak memandang tempat, oh harus di gereja dulu, oh harus di gedung yang megah dulu. Tidak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan sudah punya kehendak, punya keinginan, kapanpun, dimanapun, situasi apapun bisa dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, adik-adik siapa yang mau menjadi alatnya Tuhan? Dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau? Iya, setiap kita harus mau, walaupun kecil, walaupun keberadaan kita tidak dalam keadaan baik, tetapi ketika Tuhan panggil seperti Yehezkiel mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengar-dengaran, tetapi sungguh-sungguh. Kemudian melakukan perintah, apa yang diperintahkan Tuhan terhadap Yehezkiel? Yaitu supaya bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang keras kepala, bangsa Israel yang murtad dari Tuhan, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa diselamatkan dari pembuangan. Itu yang harus disampaikan Yehezkiel kepada umat Israel. Dipakai untuk menyampaikan kabar baik, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ini Tuhan tidak melihat keberadaan Yehezkiel pada waktu itu dalam pembuangan, tetapi Tuhan mau pakai Yehezkiel. Demikian juga Tuhan mau pakai kita, siapapun kita, latar belakang kita apapun, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Jadi Tuhan tidak melihat fisik kita, Tuhan tidak melihat kekayaan kita, Tuhan tidak melihat siapa orang tua kita, tetapi Tuhan melihat siapa yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani dengan hati, melayani dengan sukacita. Setiap kita bisa, adik-adik. Jadi jangan berkecil hati ketika melihat kakak-kakak kalian dalam pelayanan, kalian juga harus mau ikut pelayanan. Ketika adik-adik melihat kakak-kakak sedang worship leader, kemudian ada yang bermain drum di ibadah umum, kalian juga bisa untuk melakukan pekerjaan itu. Bahkan juga bisa seperti Bumer, menyampaikan firman, mengajar sekolah minggu, dan lain-lain. Bisa ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan mau melakukannya. Seperti di dalam kitab Roma 8, demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu cemas lagi. Apakah aku bisa melayani Tuhan? Semua bisa melayani Tuhan, semua bisa dipakai Tuhan.
Karena Tuhan akan memurnikan kita. Seperti dalam kitab Roma 8 tadi, bahwa Tuhan juga akan memuliakan kita. Kita enggak perlu khawatir ketika kita melayani Tuhan. Apakah nanti aku bisa meraih masa depan? Apakah aku bisa meraih cita-cita? Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang mau melayaninya akan dimuliakannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita merasa berdosa saat ini, kita juga ketika dipanggil Tuhan, kita juga dibenarkan. Nah, itu adik-adik. Jadi kita bisa dipakai seperti Yehezkiel. Kita manusia biasa, Yehezkiel manusia biasa, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi apa? Alat Tuhan, menyampaikan kebenaran, bersaksi melalui puji-pujian, bersaksi melalui sikap hidup kita, bersaksi dengan berkat yang kita terima, bersaksi buat kesembuhan yang kita terima, semua bisa disaksikan karena itu semua pekerjaan Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan sekecil apapun. Kalau saat ini adik-adik, aku belum bisa keluar untuk melayani di gereja. Adik-adik bisa melayani Tuhan dengan cara berdoa di rumah masing-masing, baca firman Tuhan, dan doakan bangsa, doakan gereja, doakan kota. Itu bisa melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak harus di gereja, tetapi di rumah pun kita bisa melayani Tuhan. Yang penting kita mau seperti Yehezkiel. Yehezkiel mau dipakai Tuhan. Kita pun juga harus mau dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berdoa di rumah, baca firman Tuhan di rumah, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kota, berdoa bagi gereja, dan semuanya kita bisa doakan. Jadi kita semua bisa dipakai seperti Yehezkiel. Kita akan dibenarkan, kita akan dimuliakannya. Nah, saat ini siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Iya, semuanya mau menjadi pelayan Tuhan, luar biasa sekali anak-anak GBI Bukit Hermon. Dan kita percaya di hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, anak-anak yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, semuanya akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita mau berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau firman-Mu mengajarkan untuk kami, ketika Tuhan panggil kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mau melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, mau melakukan pelayanan, baik itu saat ini sedang dalam di rumah. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi pendoa-pendoa kecil yang bisa mengubah kota, yang bisa mengubah bangsa, yang bisa mengubah keadaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mulut kami yang masih kecil-kecil, taruhkan kuasa-Mu atas mulut kami Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa, kami boleh mendatangkan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, kami mau seperti Yehezkiel, kami mau seperti Yesaya, walaupun manusia biasa, tetapi Tuhan akan pakai kami menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita masih ketemu lagi di ibadah yang diberkati Tuhan. Di mana? Di channelnya GBI Bukit Hermon. Di channel YouTube-nya GBI Bukit Hermon jam 9. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.